Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Uli Situmeyang dengan NIM 502210095 dari kelas C Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang pengantar ekonomi syariah. Yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi Islam. Kita sebagai umat Islam pasti memiliki tujuan hidup, dan tujuan hidup setiap manusia yaitu bahagia, yang disebut juga dengan falah. Dengan kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, harga diri, dan kekuatan. Untuk mencapai falah ada 5 maslahah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal atau intelektual, menjaga harta, menjaga keturunan. Yang kedua yaitu karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam. Moral sebagai pilar yaitu nilai ekonomi Islam dan prinsip ekonomi Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam yaitu adil, khilafah, dan takaful. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam adalah kerja, kesempatan, kebebasan, kerjasama, persaingan, keseimbangan, solidaritas, informasi simetris. Basis kebijakan penghapusan riba, pelembagaan zakat, pelarangan zahar, pelarangan barang haram. Rancang bangun sistem ekonomi Islam yaitu kepemilikan dalam Islam, maslahah insentif ekonomi, musyawarah sebagai prinsip pengambilan keputusan, pasar yang adil sebagai media koordinasi pasar, pemerintah, peran masyarakat. Yang ketiga yaitu sejarah pemikiran ekonomi Islam. Pada masa Rasulullah SAW yaitu Al-Hisbah dan Baitul Mal. Pendapatan pada masa Rasulullah SAW yaitu bagi umat muslim zakat, wakaf, sodaqah, dan lain-lain. Non-muslim jizyah. Pengeluaran yaitu ada primer dan sekunder. Primer adalah biaya pertahanan penyaluran zakat dan usur pembayaran gaji, pembayaran upah. Sedangkan sekunder, bantuan untuk pembelajar, hiburan, untuk delegasi keagamaan, hadiah pembebasan budak, tunjangan keluarga Rasulullah SAW. 4. Teori konsumsi yaitu kepuasan atau disebut juga dengan utility. Maslahah dalam konsumsi ada kebutuhan dan keinginan. Hukum permintaan dan penurunan kurva permintaan. Jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta turun. 5. Analisis permintaan. Karakteristik isomaslahah adalah bentuk kurva, posisi kurva, dan tingkat maslahah. Tingkat substitusi semakin turun. Bentuk kurva dengan kandungan berkah setingkat dan berkah tidak setingkat. Kemampuan substitusi antar barang, batasan individu dan etika dalam konsumsi, keseimbangan konsumen. 6. Teori perilaku produsen. Produsen adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa dimanfaatkan konsumen. Tujuan yang pertama produksi. Produksi menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua konsumen memanfaatkan barang dan jasa. Hukum penawaran. Jika harga naik, maka jumlah barang yang akan diproduksi dan ditawarkan ke pasar akan naik. Demikian pula sebaliknya. Nilai-nilai Islam dalam produksi, khilafah, adil, takaful. Sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.